الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين وجمهور المؤمنين رحمكم الله يوم السرور يوم المغفور يوم أكل الله بالطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على منبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فانصرهم على معاد الدين يا ربنا من باب الخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kehadiran kita tiada lain karena rahmat dan hidayah Allah juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan puasa kita 1 bulan penuh kemarin menghantarkan cita-cita atau program Allah agar kita ini menjadi insan yang mustaqim, karena hakikatnya tujuan akhir supaya kita berpuasa ini adalah agar kita menjadi insan-insan yang bertakwa sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ditanya orang, apalagi anak-anak kita, untuk apa kita berpuasa? Jawabannya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, 11 bulan di luar Ramadan, inilah hakikatnya yang harus kita laksanakan amaliyah Ramadan. Para jamaah, takwa itu apa? Takwa ini sebenarnya takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penerjemahannya melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi nanti kita selesai puasa ini bisa nggak melakukan itu tadi? Pertama, semua perintah Allah wajib dilaksanakan, semua larangan Allah wajib kita jauhi. Kalau kita sanggup melakukan itu, insya Allah kita adalah orang-orang yang bertakwa. Dan menjadi orang yang bertakwa itu juga sumpah kita, janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita akan bertakwa dengan sebenar-benar takwa dan hanya akan mati dalam keadaan Islam. Pertanyaannya para jamaah, sudah Islamkah kita? Ini penting harus kita tanya. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah meminta kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu khulu bisilmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, hendaklah kalian masuk dalam Islam secara total, artinya menyeluruh. Jangan ikuti setan, karena setan itu musuh yang nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertanyaannya lagi seperti ulangi, sudah Islamkah kita? Islam rukunnya ada 5. Rukun ini satu ditinggalkan membatalkan yang lain, itulah rukun. Khatib ingin berikan contoh begini. Rukun nikah dianggap sah nikah itu apabila 5 itu terpenuhi. Ada 2 saksi, ada wali, ada pengantin, harus sama-sama muslim, ada ijab kabul. Satu di antara 5 itu tidak ada, maka nikahnya tidak sah. Contoh nikah beda agama yang viral di Semarang itu, menggunakan wali yang tak sah. Mas kawin bukan rukun, tidak ada buku nikah atau tidak tercatat di gua, itu tidak rukun. Yang rukun 5 tadi, misalnya menikah tanpa wali, maka tidak sah nikahnya. Konsekuensinya kalau hubungan suami istri jadi zina, kalau lahir anak perempuan, kalau dia nikah kita tidak bisa jadi wali, kalau lahir anak laki-laki dia pun tak bisa menjadi bayang-bayang, yang pasti dia bukan anak kandung. Nanti pun bapak ibunya boleh menikahi anaknya tersebut, karena ada satu rukun tidak terpenuhi. Rukun wudhu ada 6. 1 tak dilaksanakan, misalnya tidak membasuh muka, maka wudhunya tidak sah. Konsekuensinya sholatnya juga tidak sah. Rukun sholat ada 13. 1 tak dilaksanakan, misalnya tidak membaca Al-Fatihah yang pertama, maka tidak sah sholatnya. Nah, rukun Islam ada 5. 1 tak dilaksanakan, hakikatnya batal Islam kita. Yang pertama syahadat. Kalau yang ini kita tuntas lah, yang nomor 1. Yang kedua sholat. Maka orang yang tidak sholat 5 waktu dan laki-laki ditambah sholat, hakikatnya Islamnya batal. Kenapa? Karena ada rukun tidak terpenuhi. Makanya kalau kita orang Aceh atau menikahkan anak di Aceh, di ujung Sumatera situ, itu penghulu pasti bertanya, walinya sholat apa tidak? Kalau bapak wanita tidak sholat, tidak boleh kita menikahkan anak. Karena menurut ketentuan konun di Aceh, salah satu syarat menjadi muslim harus terpenuhi yang 1 sampai 5 itu. Karena hakikatnya rukun. Yang ketiga puasa.
tahun ini alhamdulillah kita sudah puasa semua. Maka yang tidak puasa dipastikan batal Islam. Yang keempat, zakat. Sudah belum kita tunaikan zakat? Umumnya kita ini kan yang rajin hanya bayar zakat fitrah. Saking semangatnya bayar zakat fitrah, orang yang tidak puasa pun ikut juga bayar zakat fitrah dia. Padahal sebenarnya zakat fitrah ini pasangannya orang yang puasa. Apakah banyak orang Islam di Batam yang tidak puasa? Oh, sangat banyak. Makanya ibu-ibu kalau Ramadan kemarin harus cek suami. Coba kita lihat di jodoh di mana-mana. Apakah warung berkurang? Tidak. Kalau misalnya yang makan siang hanya mereka non-muslim di Batam tak sampai 25%. Itu menunjukkan banyak orang yang tidak puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, yang keempat, rukun Islami adalah membayar zakat. Nah, yang paling penting Bapak Ibu yang banyak kita lupakan itu zakat mal. Kalau di antara kita gaji ini 1 bulan 5 juta, maka zakatnya 2,5% kali 5 juta, artinya 125.000. Kalau Bapak Ibu pergi ke masjid di Batpal Anahdo, di depan masjid ada tulisan sangat besar. Ingat, 2,5% dari harta Anda bukan milik Anda. Artinya Bapak Ibu, kita ini 2,5% dari penghasilan bukan punya kita. Zakat ini Bapak Ibu sebenarnya ringan. Kalau gaji kita 1 bulan itu 6 juta, zakatnya itu hanya 150.000. Sementara kita setiap bulan sudah lebih mengeluarkan infak sedekah yang lain-lain lebih dari 300.000. Padahal infak itu sunnah, sedekah itu sunnah, sementara zakat hukumnya wajib. Mestinya dahulukan zakat, bukan infak. Karena kita tidak pernah diniatkan zakat, maka kewajiban itu tidak gugur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Teorinya supaya zakat ini terlaksana semua, ini yang kecil-kecil harusnya istri yang menuntaskan. Zakat ini tidak banyak. Kalau gaji Bapak 6 juta kan 150.000 juga. Kalau zakat profesi ya. Kalau Bapak punya rumah kos, keluarkan zakatnya. Istri kita punya emas 1 kilo misalnya. Kalau emas itu dipakai tiap hari, tidak ada zakat. Tapi kalau emas itu disimpan di lemari, ada zakatnya. Punya mobil tapi tidak diteksikan, tidak ada zakat. Tapi kalau mobil dijadikan untuk cari duit, maka ada zakatnya. Keluarkan zakat supaya zakat ini terbayar semua, karena memang bukan punya kita. Istri mestinya yang mengingatkan suami. Mengapa harus istri yang proaktif? Yang pertama, umumnya dalam hal keuangan suami ini kuli, bosnya adalah istri kita. Karena secara umum berapapun pendapatan kita itu umumnya diambil istri. Sebab kalau istri nak megang duit, kalau uang kita tidak diberikan kepada istri, umumnya istri nak minta cerai pula. Oleh karena itu harusnya istri terus ingatkan suaminya membayar zakat, atau ibulah yang membayarkan zakat untuk keluarga. Mengapa? Dalam hukum agama istri boleh mencuri uang suami dalam hal kewajiban. Contoh, suami tidak membayar zakat, itu wajib hukumnya, istri boleh mencuri dalam hal kewajiban suami saja. Oleh karena itu istri bayarkan zakat keluarga, karena umum yang pegang uang istri. Dan dalam setiap saya pemberian nasihat pada keluarga sakinah, istri ini Pak, kalau tidak kita kendalikan, makanya teori membangun keluarga sakinah itu Pak, usahakan keuangan itu dibagi 2. Yang rutin berikan kepada istri. Apa itu rutin? Bayar air, bayar listrik, biaya sekolah, makan, minum, segala macam. Bapak ngitungnya gampang.
Di rumah ini ada berapa? Ada 4 orang. Per kepala kalikan 15.000. Kalau 4 orang berarti 60.000. Kali 1 bulan berapa? Ngukurnya fidyah. Listrik berapa? Air berapa? Katakanlah total biaya kehidupan sehari-hari 4 juta. Yang 4 juta diberikan kepada istri. Kalau bapak gaji 6 juta, yang 2 juta tetap bapak pegang. Apa itu yang 2 juta gunanya? Rumah bocor, mobil pecapan, motor rusak, keluarga sakit, zakat itu wajib kita keluarkan, atau istri yang mengeluarkan, tergantung kesepakatan. Sebab kalau semua uang diberikan kepada istri, kalau istri yang tidak cerdas, Pak, istri ini sering belanja sesuatu tidak sesuai kebutuhan. Mestinya istri dahulukan kewajiban, bukan keinginan. Kalau bapak tak percaya, kita lihat aja nanti. Bapak pulang dari sini, buka lemari kita masing-masing. Kita yang kerja siang malam panas-panasan, Pak. Coba bapak buka lemari. Berapa sih baju yang bapak miliki? Kalau di lemari itu ada 10 kotak, Pak. Paling punya bapak 1 kotak aja, itu pun tepatnya di pojok lagi. Semua baju itu milik istri. Padahal kita yang panas-panasan siang malam. Coba Pak. Pulang dari sini nanti bapak tengok rak sepatu, rak sendal. Berapa sendal bapak? Paling sendal kita 1. Paling hebat 2. Coba istri kita, Pak. Banyak sekali. Bapak cek lagi nanti sampai di rumah. Berapa kita punya tas? Paling bapak punya tas 1 itu pun buruk 3 tahun tidak pernah diganti. Sekedar untuk bekal wadah nasi pergi ke PT. Coba punya istri, Pak. Luar biasa banyaknya tas itu. Mestinya dahulukan bayar zakat itu, bukan yang lain-lain. Coba Pak pulang nanti. Berapa bapak punya kopiah? Paling hebat 2. Itu udah buruk lagi. Ya lebaran pun kopiah pun tak terbeli. Coba istri kita, Pak. Oh, jilbabnya itu, Pak. Masya Allah. Lihat bapak pulang nanti, cek celana dalam. Istri itu kadang-kadang yang warna pink aja 3 losin. Coba punya suami, paling aja 5 sampai 7 biji. Itu pun mereknya merek buaya lagi. Yang krokodil tuh, wajarlah banyak laki-laki jadi buaya. Karena memang doanya dari sepak bola kelihatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Khatib bermaksud zakat ini wajib kita keluarkan. Ini kebetulan masjid sedang membangun. Kalau zakat fitrah, berapapun pendapatan tidak boleh untuk membangun ini masjid. Karena zakat fitrah khusus amil atau fakir miskin. Tapi kalau zakat mal boleh. Anggaplah selesai khotib ini nanti, selesai hari raya, masyarakat rapat di sini. Ayo siapa yang wajib bayar zakat? Kan setiap masjid boleh mendirikan UPZ, unit pengumpul zakat. Nanti minta SK dari Basnas. Silakan bentuk panitianya. 7 orang boleh. Yang 7 orang inilah nanti tukang memungut zakat kepada kita setiap kakak. Kalau di sekitar masjid ini katakanlah ada 200 kakak, per kakak itu gaji 1 juta, 4 juta, berarti kan zakatnya 100.000 per bulan. Maka UPZ ini wajib memungut zakat itu kepada setiap kakak. Kalau 200 kakak katakanlah, itu 1 bulan terkumpul duit 20 juta. Dari duit 20 juta itu silahkanlah gunakan untuk masjid ini. Boleh kalau zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah tidak boleh. Bahkan kita bisa saja UPZ ini nanti mengambil zakat dari luar, bukan sekitar masjid ini, sehingga pembangunan masjid ini cepat selesai. Maka tuntaskan zakat. Bapak, ketika uang diberikan kepada istri, kalau memang kita betul-betul jadi kulinya istri kita, Pak, ingatkan istri, sudah belum dikeluarkan zakat. Yang terakhir, rukun Islam adalah menunaikan ibadah haji. Bapak, Ibu, sudah daftar haji belum? Cepat daftar. Bapak Ibu yang berbahagia, banyak di antara kita tentang haji yang nggak paham. Pak, itu kan
ini wajib bagi yang mampu. Betul. Karena memang dalilnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji ini wajib bagi yang mampu. Belum Bapak Ibu catat, mampu di sini ukurannya 4. Yang pertama, badan sehat. Yang kedua, Bapak Ibu bisa ke sana. Bisa ke sana tuh artinya kalau di Indonesia ongkos naik haji itu 25 juta, bukan 100 juta. 25 juta pergi ke Bank Syariah, lalu ke Kementerian Agama. Nanti menjelang berangkat dapat 10 juta, tapi tidak usah mikir sekarang karena itu masih 23 tahun lagi berangkat kalau daftar di Batam. Kalau daftar di Aceh 39 tahun lagi, daftar di Sumatera Barat 33 tahun lagi, daftar di Sulawesi Makassar hampir 50 tahun lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wadilah, cepat daftar. Atau kalau mau nekat nyebrang ke Johor, beli sepeda engkol atau motor, naik haji naik motor ke Mekah. Karena antara Johor sampai ke Mekah tanah itu nyambung. Kita ini hanya terpisah batu ampar sampai ke Johor saja sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wadilah. Kemudian yang ketiga, ukuran mampu di sini tempat pelaksanaan ibadah haji aman, tidak perang seperti Rusia Ukraina atau tidak ada Covid. Alhamdulillah tahun ini sudah mulai bisa berangkat haji. Yang keempat, waktu nanti kita berangkat ada bekal keluarga makan minum yang ditinggal. Pertanyaan saya dua saja. Kalau badan sehat punya uang 25 juta, artinya Bapak Ibu sudah wajib haji. Bapak Ibu yang berbahagia, malu kita mestinya dengan orang yang di kampung halaman, gubuknya reot rumahnya, jangankan mobil, motor pun motor utuh, gaji pun tidak ada, rumah pun ala kaca, pakaian pun pas-pasan, puluhan tahun mereka menabung, bisa juga menunaikan ibadah haji. Kita digaji lebih dari 5 juta sebulan, menunaikan haji tidak sanggup. Bapak Ibu yang berbahagia, apa jawaban kita nanti di hadapan Allah ketika dalam alam kubur? Wahai fulan, kenapa engkau tak daftar haji? Apa jawabannya? Saya tidak mampu ya Allah. Itu kau punya mobil? Bisa. Kita kadang tidak adil para jamaah. Keramik dapur sanggup 50 juta, haji tidak sanggup. Keramik rumah sanggup 40 juta, haji tak sanggup. Teralis rumah lebih 30 juta, haji tidak bisa. Bahkan tambah kapling, kalau sudah tuntas kita rukun Islam nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan clear semuanya, silahkan ada keinginan mau mulai mobil, monggo, mau nambah kapling, silahkan. Bapak-bapak yang mungkin ada keinginan poligami pun silahkan, tapi tuntaskan dulu rukun Islam 1 sampai 5. Yang mau terjun ke politik, monggo, tapi tuntaskan dulu. Karena rukun Islam di para jamaah, kenapa harus dituntaskan? Jawabannya sederhana. Dalam pendahuluan khotib tadi sudah mengungkapkan, kita ini sudah berjanji kepada Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, aku hanya akan mati dalam keadaan Islam. Apa itu Islam? Islam itu terpenuhinya rukun. Jadi kalau rukun Islam 1 sampai 5 tidak dituntaskan, batal Islam kita di para jamaah. Khatib sebelum menutup ingin berikan gambaran. Disebut pelajar anak sekolah itu minimal 4 yang harus dilakukan. 1, mendaftar dulu di sekolah. Yang kedua, ikuti tata tertib. Yang keempat, ikuti pelajaran. Yang kelima, ikuti ujian. Coba bayangkan kalau sekedar daftar, belajar tidak, tata tertib tak diikuti, ujian juga tidak, disebut pelajar, tidak, pasti dia dikeluarkan dari sekolah. Begitu juga
memenuhinya rukun 1 sampai 5. Oleh karena itu ibu-ibu, ingatkan suamimu terus untuk melaksanakan sholat, puasa, zakat dan seterusnya, terutama menunaikan ibadah haji. Sebelum menutup, khatib ingin mengingatkan kepada kita semua. Salah satunya target puasa kita ini para jamaah, selain kita baik dengan Allah, melaksanakan rukun Islam, kita harus memiliki budi pekerti yang baik. Apa itu budi pekerti yang baik? Akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap istri, akhlak terhadap orang tua. Karena salah satu puasa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan 3. 1, ketika sesama manusia belum saling memaafkan. Maka selesai acara nanti, mari kita saling memaafkan. 1, saling memaafkan. Nanti yang tidak tuntas di sini, silakan selesai di rumah masing-masing. Khatib meminta tuntaskan dulu dengan tetangga sekitar yang setiap saat bertemu. Nanti dulu silaturahmi dengan orang Ubud, orang Nongsa, orang Batam Center, orang Sekupang. Tetangga tuntaskan dulu, kalau sudah tuntas baru orang lain. Yang kedua, sesama istri, suami istri tidak bertegur sapa, maka puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maafkan. Kemudian yang terakhir dengan orang tua kita, khatib ingin juga sedikit pertegas, sudahkah kita berbakti kepada orang tua kita? Kalau bisa, daftarkan haji orang tua kita itu pada jamaah. Itu salah satu cara kita berbakti kepada orang tua. Haji kan hanya 25 juta. Apakah terlalu mahal? Tidak. Kita dulu oleh orang tua kita disekolahkan, orang tua jual sawah, jual sapi, segala macam, berat luar biasa. Para jamaah rahimahullah, kalau kita mau main hitung-hitungan, khususnya dengan ibu kita, para jamaah, ibu kita menyusui kita dulu sebulan, rata-rata satu harinya ya 8 sampai 12 kali. Menurut dokter, per hari ibu kita itu menyusui sekitar 1 liter. Kalau 1 tahun ibu kita menyusui kita, itu sekitar 400 liter air susu ibu kita minum. Berapa sih harga air susu ibu 400 liter itu? Kita hitung-hitungan. Kalau kita beli susu Bebela premium tiap supermarket yang harga biasa per 800 ml itu 100.000. Padahal menurut dokter kelebihan susu ibu ini 600 kali lipat daripada susu sapi. Mari kita hitung 400 liter kali 100.000 kali 600. Dari harga air susu ibu saja itu nilainya 2,4 miliar. Sementara menunaikan ibadah haji hanya 25 juta. Hanya kalau bisa kita hajikan orang tua kita. Belum lagi orang tua kita menyekolahkan kita, masakan kita, segala macam. Kalau orang tua kita ada di kampung halaman, selesai nanti sholat nih, telepon, video call. Kalau memang kita punya biaya, pulang. Mudah-mudahan puasa kita, semua rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma barakallahu fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ghafirul ma'wa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan sholat Id pagi ini ya Allah, berikan kepada kami kesehatan, berikan kepada kami kekuatan ya Allah, sehingga kami ke depan bisa melaksanakan semua perintah-Mu dan menjauhi semua larangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanpa kami sadari ya Allah, ternyata Islam kami belum sempurna ya Allah. Ternyata belum tentu kami disebut muslim ya Allah, karena ada beberapa rukun yang belum kami laksanakan. Oleh karena itu ya Allah, berikan kesadaran kepada kami, kepada keluarga kami, dan berikan kepada kami kemampuan untuk melaksanakannya ya Allah. Yang benar tetaplah benar, yang salah tetaplah salah. Ya Allah, ya Tuhan kami, puasa penuh 1 bulan kemarin ya Allah, jadikanlah kami insan-insan yang mutakin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan pagi ini ya Allah, kami ingin menyampaikan sesuatu terhadap orang tua kami ya Allah, yang telah membimbing kami, yang telah membesarkan kami, yang telah menjadikan kami bisa seperti ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kesehatan kepada orang tua kami ya Allah, baik yang ada di Batam maupun di kampung halaman. Sehatkan mereka ya Allah, mudahkanlah semua urusannya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah, Engkau telah ciptakan seorang wanita yang baik sekali terhadapku. Itulah ibuku. Ibuku ya Allah mengandungku 9 bulan, melahirkan dengan taruhan nyawa ya Allah, membesarkan aku. Ibu rela tidak punya apa-apa agar kami bisa bahagia seperti sekarang ini. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur ya Allah punya ibu yang baik. Ribuan wanita di luar sana ya Allah membunuh bayinya dalam kandungan, diaborsi, minum obat, tidak menghendaki anaknya hidup, dibuang ke tong sampah, banyak yang dibakar ya Allah, diberikan kepada orang lain ya Allah, ibunya tidak mengurus. Bunda, terima kasih atas kasih sayang-Mu selama ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkan kami ya Allah pada ibu kami yang belum bisa membahagiakan kami. Ketika lebaran tiba dulu ya Allah, orang tua kami rela tidak pakai baju baru, rela tidak memiliki apa-apa. Yang penting saya beserta adik-adik kakak kami pakai baju baru. Itulah orang tua kami ya Allah. Terimalah amal kebajikan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah, Engkau telah ciptakan seorang laki-laki yang gagah perkasa. Itulah ayahku. Ayahku ya Allah, banting tulang, peras keringat, kehujanan, kepanasan, pergi pagi, pulang sore ya Allah. Itulah ayahku. Malah kadang tidak pulang ya Allah, ternyata untuk cari uang, cari makan, agar kami bisa sekolah. Ayah, terima kasih ayah atas semua keringat yang telah Kau kucurkan. Terima kasih ayah atas darah yang telah Engkau teteskan. Terima kasih ayah, Engkau telah menjadikan aku bisa seperti ini. Aku berjanji padamu ayah, andaikan Engkau terlalu cepat meninggalkan kami di alam dunia ini, ayah, kami berjanji ayah, kamilah yang akan mengurus ibuku ayah.
Kamilah yang akan menggantikan posisimu ayah. Kamilah yang akan menyekolahkan semua adik-adikku ayah. Kami tahu ayah itu belum kami laksanakan, tapi kami berjanji akan melaksanakan. Ibu, kami berjanji akan menjadi anak soleh dan solehah ibu. Bukankah itu harapanmu kepada anak-anak? Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, mulai sekarang ya Allah kami akan menabung, kami akan usaha, kami ingin berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Salah satunya ya Allah, berikan kepada kami kemampuan. Kami ingin mendaftarkan orang tua kami mereka ibadah haji ya Allah. Ibadah haji hanya 25 juta ya Allah. Sementara orang tua kami telah mengorbankan selamanya banyak lebih miliaran ya Allah. Ya Tuhan, berikan kepada kami jalan. Kami ingin mengajak orang tua kami ya Allah tawaf di Baitullah, mengelilingi Ka'bah, sa'i, sujud bersama orang tua kami ya Allah di Mekah sana. Kami ingin mengunjungi makam kekasihmu ya Rasulullah bersama orang tua kami ya Allah. Kami ingin bersama orang tua kami mendampingi di Jabal Rahmah, di Jabal Uhud, sholat di Masjid Nabawi. Ya Tuhan, kami nggak tahu sampai hari ini dari mana jalan, tapi bukankah la haula wala quwata illa billahil azim. Engkau adalah maha segalanya. Tuhan, bukakan jalan. Itu cita-citaku ya Allah pada orang tua kami. Bagi orang tua kami yang telah tiada ya Allah, berikan kepada kami tahun ini. Kami ingin membadalkan orang tua kami menunaikan ibadah haji. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi orang tua kita yang telah tiada, aminkan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, mulai hari ini ayah ibu kami kembali lagi ke alam kubur atau alam barzakh. Selama bulan puasa 1 bulan penuh kemarin ya Allah, almarhum ayah ibu kami hidup bersama kami di rumah kami. Orang tua kami melihat kami sahur, melihat kami buka, melihat kami tarawih, melihat kami puasa. Hari ini kembali lagi ya Allah ke tempat peristirahatannya di alam barzakh. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon kepada ya Allah, jangan siksa ayah ibu kami ya Allah. Kasihan dia ya Allah. Bukankah doa anak kepada orang tuanya dikabulkan? Maka kabulkan orang tua kami ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Kami tahu orang tua kami ibadahnya tidak sempurna, tapi bagaimanapun mereka ya Allah yang bisa menjadikan kami diterima. Kami tahu orang tua kami banyak dosa ya Allah, tapi kami bisa sholat, bisa ngaji, bisa seperti ini karena jasa mereka ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, jangan siksa ayah ibu kami ya Allah dalam alam barzakh. Maafkan semua kesalahannya ya Allah. Rindu kami ya Allah dengan orang tua kami. Pertemukan lagi nanti kami dengan orang tua kami ya Allah. Ayah, ibu, kami berjanji ayah, kami berjanji ibu, tapi kami nggak tahu kau ada di mana. Tapi kami berjanji ayah, walaupun kau tiada, walaupun kau Islamnya tidak sempurna, kami akan rajin ke masjid, akan melaksanakan sholat, akan puasa, akan bayar zakat, akan menunaikan ibadah haji. Karena itu janji kami menjadi orang Islam. Ya Allah, ya Tuhan, permohonan kami ya Allah, kabulkan permohonan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah rahmatullah, demikian khutbah ini kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat